Bapak dan Ibu. Di acara webinar kita kali ini, judulnya atau topiknya yang akan kita bicarakan kali ini tentang vendor sourcing. Luar biasa ini, judulnya saja sudah bikin deg-degan ini. Itu yang ngasih judul Pak Muji itu. Oh, gitu. Ya, ini yang ada di dalam bayangan kita nih, wah ilmu apa meneh iki gitu kan. Tapi it's okay kalau yang ngasih Suhu Sony Sumartono kita tidak ragu lagi lah gitu. Namun sebelumnya mungkin saya harus menyampaikan dahulu ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi di dalam kegiatan ini. Yang pertama, peserta harus mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir. Terus kemudian dilarang menyebarluaskan link yang sudah kita bagikan ini kepada selain anggota kelas reguler. Jadi kelas ada kelas regulernya. Jadi tidak boleh disebarkan ke kelas di luar kelas itu. Kemudian peserta yang nantinya akan mengajukan pertanyaan, silahkan mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya, moderator. Kemudian kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi link daftar hadir. Ya, di situ ada prosesnya juga. Nanti akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung. Dan link daftar hadir tersebut sebagai bukti kehadiran serta penulisan nama di sertifikat. Otomatis kalau tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak hadir dan tidak mendapatkan sertifikat. Link tersebut akan dibagikan paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Kemudian peserta yang tidak mengisi link daftar hadir berarti tidak dapat sertifikat ya. Kemudian peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Itu ketentuan yang harus kita ikuti para peserta. Terus kemudian untuk kepada Pak Sony mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Mohon Pak untuk presentasinya nanti agar pelan-pelan karena mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ini mungkin ilmu baru gitu ya. Yang harus kita telan pelan-pelan juga gitu. Karena tidak bisa langsung kita ini. Terus kemudian apa namanya? Presentasi kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit saja. Tapi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih sekitar itu juga sekitar 40 menit gitu. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa Pak Sony tersebut kemarin berapa hari yang lalu, hari Sabtu ya Pak, sudah terpilih sebagai Ketua Umum IAPI periode keberapa ya berarti ya? Kedua. Tahun 2020 sampai 2025 atau berapa? 2021 2024. Oh, 2021 sampai 2024 dan itu adalah masa bakti yang kedua ya Pak ya. Terakhir. Beliau juga seorang direktur ADW Consultant gitu. Untuk lebih lengkapnya CV beliau Oke, Mbak Bu ya. Gimana suaranya nge-freeze ya, Bu Ami? Bu Amitri posisi di mana? Sulawesi Parepare ya. Dari Parepare. Sedangkan saya dari Kalimantan Timur, Pak. Masya Allah. Baik, Pak. Kami persilakan pada Pak Sony Sumartono presentasikan materinya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Muji, Bu Ami. Pertama, saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang kebetulan saya melihat Pak Muji, Pak Muklis, Bu Ami. Terima kasih nih diundang ke forum gaulnya Pak Muji. Masya Allah nih, komunitas yang harus dipelihara terus, komunitas belajar, komunitas saling sharing. Ya, siang hari ini
Saya cuma ingin sharing aja, sharing pengalaman aja. Kalau ahli bener sih, mungkin juga sama-sama lagi belajar juga gitu loh. Ini judulnya juga sebenarnya dari Pak Muji nih. Saya coba menyesuaikan saja dengan judul yang disampaikan Pak Muji. Tapi sebenarnya topiknya juga topik yang sangat ya lagi jadi tren di dunia pengadaan barang dan jasa sebenarnya saat ini. Ya, kita mulai aja dulu ya. Dan ini juga saya buat santai aja. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa disampaikan. Bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Jelas, baik Pak. Jadi judulnya vendor sourcing. Ya, tadi katanya suruh pelan-pelan. Mudah-mudahan ini simple dicernanya gitu ya. Jadi kalau di sini saya menggunakan istilah apa namanya tuh vendor, kalau buat teman-teman di lingkungan pemerintahan, ini sebenarnya yang dimaksud vendor di sini bisa penyedia, bisa pelaku usaha. Kalau di Perpres kan kalau belum berkontrak namanya pelaku usaha, kalau sudah berkontrak namanya penyedia. Tapi di sini kalau saya menggunakan terminologi vendor itu artinya ya dua-duanya. Bisa pelaku usaha, bisa penyedia. Artinya itu pihak ya vendor lah gitu loh. Saya kalau pakai bahasa umumnya di pengadaan tuh buyer seller gitu. Kalau Bapak Ibu di Pokja, di KLPD itu nyebutnya buyer, yang membeli. Nah, mereka tuh seller tuh vendor. Kalau di lingkungan pemerintah namanya bisa pelaku usaha, bisa penyedia. Latar belakangnya tuh karena tren organisasi, bahwa organisasi baik itu lingkungan swasta, pemerintahan, itu cenderung trennya sekarang ingin meningkatkan daya saing. Maksudnya daya saing itu ingin meningkatkan kinerja di fungsinya gitu loh. Kalau misalnya organisasinya Badan POM, ya mereka ingin meningkatkan daya saing dalam konteks fungsi sebagai Badan POM-nya ingin dikuatkan gitu. Kalau organisasinya Kementerian PU, ya peran sebagai Kementerian PUPera-nya itu ingin ditingkatkan dan ingin meningkatkan layanan publik gitu ya. Kalau pemerintahan, kalau itu perusahaan swasta ya bagaimana dia meningkatkan layanan ke pelanggannya. Dan mereka dituntut untuk terus meningkatkan kinerja. Meskipun indikator kinerjanya di swasta maupun di pemerintahan berbeda, tapi tetap saja dituntut untuk meningkatkan kinerja. Intinya, kita organisasi itu dituntut kembali ke bisnis inti. Intinya apa? Kalau intinya saya Badan POM, ya saya akan meningkatkan kinerja, peran, dan layanannya sebagai Badan POM. Kalau saya sebagai Kementerian Kesehatan, ya saya harus meningkatkan peran dan layanan dan kinerjanya sebagai Kementerian Kesehatan. Kalau saya sebagai BMKG, berarti peran fungsi sebagai BMKG-nya perlu ditingkatkan. Dan itu sebagai gambaran untuk penciptaan nilai, ya, value creation gitu. Nah, sementara kalau kita sadari bahwa di kegiatan kita sehari-hari itu banyak sekali organisasi itu terlibat dalam fungsi pengadaan barang dan jasa gitu ya. Banyak kebutuhan barang dan jasa lah poinnya tuh. Nah, akibatnya semakin banyak organisasi itu dialihdayakan ya. Maksudnya sebagian pekerjaan diserahkan ke pihak luar organisasi. Nah, itu yang namanya vendor atau penyedia gitu tadi ya.
Nah, sehingga nilai pengadaan itu dari waktu ke waktu cenderungnya ya makin tinggi. Jadi kalau kita tahu di pemerintah aja deh APBN, APBD, itu setiap tahun kan cenderung meningkat kan, nggak pernah turun justru, cenderung meningkat, semakin tinggi. Dan semakin tinggi APBN, APBD, maka nilai belanja barang dan jasa pun juga semakin tinggi gitu loh. Nah, akibatnya kalau kita semakin banyak belanja, semakin banyak melibatkan pihak penyedia atau pelaku usaha atau vendor, maka risiko dari tersedianya barang dan jasa itu juga semakin tinggi kan, belanja makin banyak ya semakin tinggi risiko kalau tidak terkirim atau barangnya salah atau pekerjaannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana seharusnya gitu. Itu yang disebut dengan risiko pasokan ya. Jadi risiko pasokan itu barang tidak terdeliver atau terdeliver tapi terlambat atau terdeliver tapi kualitasnya tidak baik. Itu risiko pasokan gitu. Nah, karena nilainya semakin tinggi ya berarti risikonya ya semakin tinggi gitu. Nah, risiko itu kan harus dikelola ya, harus dimitigasi. Nah, untuk itu kita menggunakan ada instrumen yang namanya kinerja penyedia gitu loh. Nah, kinerja penyedia itu akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kalau kinerja penyedianya jelek, ya kinerja organisasi kita juga jadi jelek kan. Mungkin kita bisa bilang, saya nggak akan bayar kerjaannya. Oh, saya akan berikan denda. Tapi kembali lagi, tujuan kita sebagai organisasi pembeli bukan mendenda penyedia, toh. Tujuan kita bukan tidak membayar penyedia, toh. Jadi, kita harus berupaya menghindari kinerja penyedia jelek, gitu loh. Sehingga perlu nih kemitraan dengan penyedia ya untuk penciptaan nilai. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Jadi penyedia itu pasti nanti ada kontribusinya baik dalam rangka meningkatkan layanan, meningkatkan kinerja organisasi, penciptaan nilai dan segala macam. Nah, ini latar belakangnya. Poinnya adalah bahwa penyedia atau pelaku usaha sebagai mitra dari KLPD kalau pemerintah gitu ya, kalau BUMN BUMD ya sebagai mitra BUMN BUMD, perannya itu juga penting gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi karena nilai belanjanya besar sekali. Kalau di dunia migas tuh pada malah belanjanya bisa sampai 70-80% dari anggaran tahunan dia. Berarti 70-80% kinerja itu dipengaruhi oleh kinerja vendor. Nah, makanya kan di sini jadi penting sekali memastikan vendor yang kita pilih, penyedia yang kita pilih, itu kinerjanya baik. Itu latar belakangnya ya. Nah, ini ngomong terminologi, gara-gara Pak Muji nyebut sourcing nih, makanya saya mesti memperjelas nih terminologi. Jadi kalau di dalam ilmu pengadaan atau sering menyebutnya procurement gitu, nah itu biasanya ada subnya nih procurement ini. Ada yang namanya sourcing, ada yang namanya purchasing. Biar gampang gitu ya. Kalau purchasing itu cenderung mencari barang dan jasa yang cocok sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau sourcing itu fokusnya bukan mencari barang, tetapi mencari penyedianya. Nah, benar nggak nih Bapak-Bapak? Kalau Bapak Ibu, kalau di pemerintahan nih juga LKPP sudah membuat 2 mekanisme. Ada yang namanya e-purchasing gitu ya, yang pakai katalog. Nah, itu namanya juga katalog, yang kita cari adalah katalog produk kan gitu loh. Kita nyari produk apa, wah cocok nih, beli gitu loh. Nah, tapi masih ada kegiatan tender cepat,
tunjuk langsung, apa segala macam. Nah, itu kan yang dicari bukan barang. Meskipun ya memang ujungnya barang, tapi kualifikasi apa segala macam itu adalah kualifikasi badan usaha kan. Jadi yang kita cari itu sebenarnya penyedia. Yang kita cari vendor. Nah, itu yang namanya sourcing. Ini saya berusaha pakai istilah untuk memudahkan aja gitu loh. Ada kalanya kita mencari barang, ada kalanya kita mencari vendornya gitu loh. Mencari vendornya itu lebih penting, mencari penyedianya itu lebih penting dibandingkan barangnya. Tetapi kalau di purchasing, nah yang karakteristiknya itu adalah barang dan jasa yang standar, simple, umum, tersedia di pasar. Makanya udah di sini fokusnya adalah untuk purchasing, ya, pembelian gitu loh. Kalau sourcing, nah di situ kan ada tender, ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi, segala macam. Nah itu yang sebenarnya masuk kategori sourcing. Meskipun kalau dari tatanan teorinya, sourcing itu lebih kompre, bukan hanya sekedar pemilihan, tetapi dari perencanaan analisis kebutuhan, perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan, strategi pengadaan, kemudian pemilihannya sendiri, negosiasinya, sampai penetapan pemenang, kemudian nanti eksekusi pelaksanaan pekerjaannya atau kontrak manajemen, itu sebenarnya adalah siklus dari sourcing. Sementara purchasing siklusnya adalah minta barang, persetujuan, order, delivery, terima, bayar. Nah, itu adalah siklus purchasing, lebih simpel kan? Karena memang itu beli barang. Kalau sourcing, kita nyari vendor mana, penyedia mana, pelaku usaha mana yang kira-kira paling cocok untuk mengerjakan atau untuk mendeliver barang dan jasa yang kita perlukan. Gitu. Jadi kita mencari barang dan jasa, tetapi dikemas, lebih pentingnya kita nyari vendornya. Gitu. Nah, nanti kita diskusi nih ya. Ini saya mencoba menyederhanakan. Jadi dua-duanya ini procurement. Jadi ada dua jalur procurement. Ada jalur simple procurement purchasing, ada jalur complex procurement atau yang namanya sourcing. Nah ini supaya jadi jembatan. Kenapa judul kita vendor sourcing? Artinya kita ingin sourcing vendor atau ingin sourcing calon penyedia yang paling cocok untuk paket pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, mudah-mudahan jadi lebih clear ya, apa itu sourcing. Bapak Ibu sekalian, kenapa vendor sourcing jadi penting? Konon yang saya suka dengar dari teman-teman orang pengadaan, baik pemerintah maupun BUMN dan segala macam. Kalau kita melakukan lelang, itu kecenderungannya itu proses yang sifatnya formalitas dan legal itu lebih dominan. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah masuk ke proses tender, itu yang kita lihat, yang kita evaluasi, itu dokumen. Kecenderungannya ya, kecenderungannya. Padahal, seharusnya yang namanya sourcing, itu yang kita cari, pemilihan. Makanya kan kita nyebutnya proses pemilihan. Yang namanya pemilihan penyedia. Tuh. Yang kita cari penyedia. Tetapi karena terlalu formal, akibatnya yang kita cari mana penyedia yang dokumentasinya paling cocok dengan persyaratan tender kita. Jadi yang kita lihat lebih banyak dokumentasinya, legal dokumennya, rather than vendornya, gitu loh. Nah ini yang kita ini sebagai landasan kenapa vendor sourcing ini jadi penting gitu ya. Karena jangan sampai kita terlalu
terperangkap nih dengan peraturan, terlalu terperangkap dengan KAK, terlalu terperangkap dengan tata cara, sehingga kita lupa terhadap esensinya. Yang kita cari itu adalah penyedia yang terbaik yang bisa menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan kita, gitu. Yang kita cari itu penyedia terbaik, bukan dokumen terbaik di tender ini, gitu. Nah, ini nih fundamental sekali nih. Nah, itulah yang namanya sourcing, gitu. Sourcing itu ibarat Bapak Ibu mau nyari jodoh. Bapak Ibu dulu waktu nyari jodoh apa cuma lihat dokumen? Ini akte lahirnya mana, KTP-nya mana, ijazahnya mana, gitu. Nyari jodoh apa kayak gitu? Enggak toh. Kita ngelihat orangnya, kita kenalan dulu, kita jajaki, cocok nggak nih bibit bobot bebetnya. Nah, itu sourcing. Supaya analoginya gampang nih. Ya, atau Bapak Ibu mau beli sesuatu yang nilainya signifikan nih. Misalnya saya mau beli rumah gitu loh. Wah, Bapak mau beli rumah, Bapak Ibu mau beli rumah kan nggak cuman sekedar ngelihat penawaran, ngelihat brosur. Wah, cek lapangan, cek siapa kontraktornya, siapa developernya, siapa yang jual, lokasinya di mana, lihat wah segala macam lah. Sampai akhirnya memutuskan, oh iya ini dia yang paling cocok dengan kebutuhan saya, cocok dengan budget saya, gitu toh. Nah, jadi kembali ya, saya ini ada hal yang sangat fundamental, bedakan dengan tender yang formal, yang kadang-kadang kita terperangkap hanya memeriksa dokumen. Sementara seharusnya yang kita lakukan adalah sourcing. Kita mencari who is the best vendor, who is the best penyedia, siapa penyedia terbaik yang memang ahli di bidang ini gitu loh. Seharusnya yang terpilih itu dan seharusnya yang kita cari memang itu gitu. Itu ya, jadi ini bedanya antara sourcing dan purchasing. Nah, ini saya sampaikan kalau tadi itu apa namanya tuh pengadaan secara umum, sekarang saya ingin memunculkan betapa pentingnya kita mengelola penyedia. Kalau saya amati di lingkungan pemerintahan ini belum banyak dilakukan. Karena yang banyak dilakukan adalah di proses pengadaannya, di proses pemilihannya, di proses e-purchasing-nya, tetapi mengelola penyedianya masih sangat terbatas. Sementara best practice yang namanya pengadaan, justru jantungnya ini. Justru jantungnya adalah pengelolaan penyedia. Kalau Bapak Ibu bisa mengelola penyedia ini dengan baik, sehingga apa namanya, Bapak Ibu punya yang namanya istilahnya kalau di dunia badan usaha itu namanya supply base gitu loh, punya komunitas penyedia-penyedia yang reliable, yang kita tahu sekali memang kapasitasnya dia di mana, sehingga dengan cara seperti itu mungkin 50% lebih urusan pemilihan itu udah selesai dengan kita bisa mengelola penyedia dengan baik. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan multinasional yang terkemuka gitu, biasanya udah nggak ada tuh departemen yang namanya pengadaan. Departemen pengadaan itu cenderung biasanya ya, namanya kalau nggak supply chain, atau namanya supplier relationship. Waduh, menarik kan? Kalau ada teman-teman yang pernah kerja di Astra atau di Toyota Astra Motor, di sana nggak ada bagian pengadaan. Ada yang namanya supplier relationship. Apa tuh? Nah itu karena mereka sebagai badan usaha, pabrikan gitu ya, mereka tuh hidup dari para supplier-suppliernya. Jadi mereka nggak akan hidup kalau suppliernya tidak baik. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mengelola supplier-suppliernya, mengelola penyedia-penyedianya. Nah, mengelolanya gimana? Siklusnya seperti ini kurang lebih.
Jadi ada yang namanya sourcing. Nah, ini makanya ini materi hari ini kita akan ngomong sourcing gitu ya. Nah, bagaimana kita sourcing, mencari penyedia yang memang cocok dengan bisnis kita, yang cocok dengan peran kita sebagai KLPD gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat, wah ini udah dapat penyedia bagus nih, kontraktor bagus, supplier bagus. Nah, itu dipantau kinerjanya, dievaluasi kinerjanya dari waktu ke waktu, dikasih rapot. Nah, ada rapot penyedianya. Ada yang rapotnya hijau, artinya bagus, rapotnya kuning, artinya bahaya nih, rapotnya merah, artinya ini sementara tidak bisa untuk dapat order yang baru dulu. Atau penyedia yang sudah rapotnya hitam. Wah, ini penyedia yang udah nggak cocok sama kita, udah dikeluarkan saja dari supply base kita. Nah, ini kalau saya menggunakan rapotnya ada 4 nih, ada aktif, under review, suspend, dan blacklist. Nah, kalau di pemerintahan blacklist itu ada blacklist 1 tahun, ada blacklist 2 tahun, itu kalau di saya namanya suspended, artinya untuk sementara tidak bisa mengikuti pengadaan. Tapi kalau di sini definisi blacklist, benar-benar udah nggak bisa ikut lagi gitu loh. Udah negatif list lah gitu loh. Nah, kemudian nanti penyedia juga kita bina gitu loh. Kalau yang kinerjanya jelek, kita bina. Kenapa dia kinerjanya jelek? Supaya kinerjanya kembali baik. Kenapa kita membina penyedia? Apa untungnya? Karena kinerja penyedia itu sama dengan kinerja kita. Karena mereka adalah penyedia utama di tempat kita. Gitu. Nah, ini ide dari pengelolaan penyedia gitu ya. Nah, tentunya nanti dalam kita mengelola penyedia yang siklusnya seperti ini, itu tergantung strateginya. Gitu. Nah, nanti kita ngelihat nih strategi manajemen penyedia maksudnya apa? Ya, ini di slide berikutnya ya. Nah, ini mungkin udah sering dengar gitu ya. Ada tools buat motret. Tools ini dulu pertama kali diciptakan diciptakan oleh salah satu guru pengadaan terkenal di dunia yang namanya Peter Kraljic gitu ya. Peter Kraljic ini mengeluarkan yang namanya Kraljic model. Nah, ini dia nih. Seperti ini nih Kraljic model. Cuman ini saya gunakan nama lain yang namanya supply positioning model. Artinya apa? Ini adalah matriks untuk motret belanja barang dan jasa kita itu seperti apa. Nah, ini kan kita ngelihat ada resiko rendah sampai resiko tinggi, ada nilai belanja tahunan, ada yang belanjanya kecil-kecil tapi banyak yang di sebelah kiri, ada yang belanjanya besar-besar tapi sedikit paketnya, nah itu sebelah kanan. Sehingga kita bisa memetakan barang dan jasa yang kita butuhkan tuh menjadi 4 kuadran. Ada yang di kuadran rutin, ada yang di kuadran leverage, ada yang di kuadran bottleneck, ada di kuadran critical. Ini nama ya, rutin, leverage, bottleneck, critical itu nama kuadran. Tapi karakteristiknya, kalau barang dan jasa yang rutin, artinya ini yang resikonya kecil. Resikonya kecil itu apa? Kalau tidak tersedia atau ada masalah, nggak mengganggu bisnis kita. Contoh, Kementerian Kesehatan menyediakan vaksin. Vaksinnya tidak tersedia, langsung deh pandemik langsung naik cepat sekali. Artinya apa? Ketidaktersediaan vaksin dampaknya besar kan? Berarti bukan rutin, itu resikonya berarti tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau umpamanya Kementerian Kesehatan beli kertas fotokopi, wah kalau beli kertas fotokopi ya kalau nggak tersedia ya nggak masalah, paling nggak bisa ngeprint, nggak bisa fotokopi gitu. Artinya itu resikonya rendah gitu ya.
Tahap itu kan di Kementerian Kesehatan. Tapi kalau saya organisasinya adalah perusahaan fotokopi, maka kalau kertas fotokopinya tidak tersedia berarti resiko tinggi gitu loh. Jadi barang dan jasa itu di organisasi yang berbeda posisinya bisa beda-beda gitu loh ya. Ya itu tadi contoh, kalau di Kementerian Kesehatan kertas fotokopi itu di kuadran rutin, tapi kalau di perusahaan fotokopi itu di critical kertas fotokopi gitu lah. Nilainya besar, resikonya besar gitu lah. Nah, itu ya. Nah, kalau yang leverage itu yang belanjanya banyak tapi resikonya kecil. Nah, apa namanya itu yang belanja banyak resiko kecil apa ya misalnya ya. Ya, kalau sekolah itu sekarang ya beli buku gitu lah. Atau kalau sekarang nggak model beli buku ya, beli iPad gitu ya, beli tab. Sekarang kan semua siswa SMP, SMA sekarang nggak bawa buku, bawanya tab, bawanya iPad. Nah, itu dia apa tuh nilai resikonya kecil, artinya apa tuh barang-barang yang mudah kan, standar kan, mudah ditemukan di pasar, tapi belanjanya besar sekali. Nah, itu leverage gitu. Nah, kalau yang bottleneck nih adalah yang belanjanya kecil, tapi resikonya tinggi. Kalau itu tidak tersedia, wah bahaya nih. Nah, ini yang disebut dengan bottleneck. Nah, kalau critical yang resiko tinggi dan nilainya tinggi. Nah, inilah kita motret barang dan jasa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menampilkan slide ini? Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau dari pengadaan setiap tahun Anda belanja pengadaan itu belanjanya kurang lebih itu kan, nggak banyak berubah gitu loh dari tahun ke tahun. Coba deh lihat RUP 3 tahun terakhir. Itu profil belanjanya kalau dipetakan itu ke 4 kuadran ini ya kurang lebih ya itu belanjanya ya itu saja. Artinya apa? Sebenarnya Bapak Ibu kalau dibilang kalau mau pengadaan itu harus nunggu usernya dulu ngasih KAK lengkap segala macam, ya prosedurnya begitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu juga udah tahu orang tiap tahun juga belanja hal serupa gitu, kecuali kalau bangun gedung ya, bangun jembatan yang berbeda-beda, ya itu oke, itu kritikal tuh. Tapi untuk yang rutin-rutin, yang rutin berulang setiap tahun kan juga lebih banyak gitu. Sehingga apa? Model ini jadi penting untuk Bapak Ibu lakukan setiap tahun supaya tahu, yoi ini tuh profil belanja barang dan jasa. Jadi kalau ada data di RUP, bagusnya tuh dipotretkan seperti ini. Jangan dibiarkan jadi daftar panjang belanja barang dan jasa saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat daftar RUP aja, itu nggak ada strateginya itu. Tetapi kalau kita bisa petakan seperti ini, kita bisa membangun strategi. Nah, itu dia. Jadi pengadaan modern itu adalah pengadaan yang punya strategi gitu loh. Dan perannya juga strategik nanti gitu loh. Karena kita melakukannya juga dengan strategik. Kalau kita hanya jadi tukang beli saja, apa yang RUP kita kerjain, ada permintaan dari PAKPK, PPK itu dijalanin, ya udah, itu peran pengadaan yang nggak strategis gitu loh. Nah ini ya supply positioning model untuk motret belanja kita seperti apa. Nah karena kita sudah tahu belanja kita seperti apa, maka selanjutnya kita bisa membuat strategi. Contoh nih, kalau yang di rutin itu strategi kita sederhanakan proses, gitu ya. Kalau yang di leverage, strategi kita dapatkan harga terendah. Nah, kalau kita evaluasi pakai harga terendah, kalau di leverage cocok. Tapi kalau di bottleneck, hati-hati. Kalau di sini harga terendah, bahaya. Di sini strateginya adalah kendalikan risiko pasokan. Nah, kalau di critical, strateginya apa? Ciptakan nilai melalui kemitraan. Nah, bentuknya kayak gimana kita nggak akan bahas sekarang karena ini bisa melebar, tapi poinnya adalah untuk barang dan jasa di kuadran yang berbeda, strategi pengadaannya juga berbeda gitu. Nah, karena strategi pengadaannya berbeda, kita mencari vendor yang ideal di masing-masing kuadran juga berbeda kan? Coba
kalau di di kuadran rutin, strateginya nih seperti gambarnya nih sebenarnya. Kalau di kuadran rutin gambarnya gambar apa nih Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa ngasih suara nggak? Ini kalau di rutin item, itu strateginya nih gambarnya nih gambar apa, Bu? Gambar kayak lagi santai di pinggir pantai gitu kan. Artinya apa? Kalau di rutin item, jangan habiskan waktu banyak. Sederhanakan proses di sini. Pakai kontrak payung, pakai katalog. Nah, sementara orang pengadaan harusnya habiskan waktu lebih banyak urusin yang merah ini, yang kritikal, yang resiko dan nilainya besar. Nah, kalau yang di leverage strateginya gimana? Makanya ini gambarnya ketok palu dolarnya kan. Artinya apa? Dapatkan harga yang terendah. Nah, kalau kita mau evaluasi harga terendah cocok di sini. Nah, kalau di bottleneck strateginya gimana? Ah, jangan harga terendah. Justru kita harus berbaik dengan vendor, berbaik-baik dengan penyedia di sini. Kenapa? Karena kita bergantung sama penyedianya. Penyedianya nggak mau supply ke kita, wah kita problem. Nah, ini komoditas yang ada di bottleneck. Nah, kalau critical, nah ini harus hati-hati benar. Kenapa? Karena nilainya besar dan resikonya besar. Nah, ini strategi pengadaan di masing-masing kuadran berbeda, maka strategi sourcing-nya juga beda. Strategi mencari penyedia yang ideal di setiap kuadran juga berbeda-beda. Kalau di hijau, leverage, nyari penyedia yang harganya paling bagus. Kalau di bottleneck, nyari penyedia yang menjamin jaminan pasokan gitu loh. Kalau di critical, mencari penyedia yang kayak gimana? Yang mau jadi mitra jangka panjang, yang nggak ngerjain kita, yang nggak mengeksploitasi kita. Nah, ini vendor ideal untuk kalau kita belanja di kategori critical. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tahu strategi pengadaannya, sudah tahu strategi mencari penyedianya atau calon penyedianya, baru kita cari di pasar. Nah, kalau kita kan selama ini kan langsung mentenderkan kan. Nah, kalau tadi pakai konsep vendor management, sebelum ada tender, kita udah cari tahu dulu penyedia-penyedia yang cocok untuk barang dan jasa ini siapa aja. Nah, ini salah satu tools-nya namanya PESTEL. PESTEL Analysis. Nah, artinya apa? Ngelihat dari politikalnya, ekonomiknya, sosiokulturalnya, teknologinya, environment-nya, legalnya, dan segala macam. Ini maksudnya kayak gimana? Saya nggak akan bahas detail di sini, karena ini bisa 2 jam sendiri. Tapi poinnya gini, misalnya saya ingin mencari kontraktor untuk pekerjaan di suatu tempat yang di situ ada pekerjaan community development-nya, gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar kontraktor nih, tapi perlu kontraktor yang bisa mengamankan masyarakat setempat. Karena bisa jadi proyek kita proyek strategis banyak gangguan keamanannya. Berarti kita nyari calon penyedia yang bukan hanya sekedar punya teknologi, bukan sekedar dia permodalannya kuat, tetapi dia juga yang bisa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar pada saat mengerjakan pekerjaan. Nah, kok political ini terkait dengan regulasi sebenarnya ya. Kemudian environment, ya kita ingin mencari penyedia yang environmental friendly gitu loh, yang dia ramah di dalam pengelolaan limbah atau apa dan segala macam. Legal, ya kita mesti melihat ini aspek-aspek regulasi yang ada seperti apa gitu. Nah, ini kita melakukan PESTEL analysis untuk melakukan sourcing vendor gitu ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi setelah tadi kita tahu kita mau mencari barang dan jasa di kuadran mana, kita cari siapa nih vendor yang cocok nih gitu loh. Ini belum tender loh, belum tender. Kita baru ingin membangun supply base-nya gitu.
Nah, kemudian bagaimana cara sourcing kita? Nah, cara sourcing macam-macam. Ada cara wait and see, attract and see, and seek and find. Saya pakai bahasa yang gampang. Wait and see itu model kita ngumumkan tender. Umumkan nih tender. Plek. Kalau itu adalah wait and see, artinya kita umumkan, ya kita nunggu siapa yang daftar, ya nggak daftar ya nggak kita proses gitu loh, nggak kita lakukan proses lebih lanjut kan gitu. Nah itu wait and see gitu loh. Nah ada lagi cara yang namanya attract and see. Attract and see itu Bapak Ibu sekalian kan kadang-kadang ada proyek strategis kita melakukan ini yang namanya apa ya, market engagement, atau kita melakukan apa istilahnya ya, vendor gathering. Jadi sebelum tender kita cari nih vendor-vendor yang kira-kira ahli di bidang ini siapa ya. Nah itu attract and see, terus kita sampaikan kita mau ada nih pengadaan ini nilainya sekian, mohon nanti Bapak Ibu sekalian partisipasi ya. Nah itu attract and see, kita jualan tender, jualan pengadaan. Nah itu attract and see. Nah ada lagi yang lebih proaktif lagi, namanya seek and find. Itu kita benar-benar meneropong siapa nih penyedia atau pelaku usaha terbaik di komoditas ini. Siapa pelaku usaha terbaik yang bisa supply vaksin ini? Siapa pelaku usaha terbaik yang bisa jadi kontraktor ini? Nah, itu seek and find gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak ingin sekedar yang tadi saya cerita, nggak sekedar cuman memeriksa dokumen gitu loh, dokumen tender, tapi kita ingin memastikan kalau nanti yang memasukkan dokumen tender itu memang calon penyedia yang memang benar-benar qualified gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi cara kita sourcing macam-macam nih, bisa wait and see, attract and see, and seek and find. Ini waktu saya sampaikan ke mereka gini, pernah waktu itu saya ada BIMTEK dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada nggak Bapak Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM? Rupanya Kementerian Hukum dan HAM itu punya pekerjaan cari bahan baku untuk buku paspor. Ternyata buku paspor itu bahannya itu khusus, nggak sembarangan buku gitu loh. Jadi penyedianya juga terbatas di dunia ini gitu loh. Nah, sehingga kita perlu melakukan model seek and find ini gitu. Nggak bisa kita sekedar wait and see gitu. Kalau kita pakai model wait and see, ntar yang masuk broker-broker, vendor-vendor yang bukan vendor sebenarnya, tapi habis itu nanti di subkontrakan lagi gitu. Yang kita ingin cari tahu siapa nih vendor yang sebenarnya ahli di bidang itu. Nah, itu kita lakukan dengan cara seek and find. Nah, cuman pertanyaannya, ini kalau di lingkungan pemerintahan, yang melakukan ini siapa gitu loh. Apakah Pokja gitu loh. Nah, seharusnya memang Pokja juga mengembangkan tusinya nih. Tusinya bukan hanya sekedar seleksi biasa saja, tetapi lebih proaktif. Sebelum proses pemilihan yang formal, kita pun melakukan understanding ya, assessment terhadap pasar penyedia. Nah, itu yang namanya dengan vendor sourcing, itu kita memahami ini penyedia untuk komoditas ini tuh yang jago-jago siapa ya pemainnya gitu. Nah itu berbagai macam sourcing penyedia. Dari mana nih informasi identifikasi penyedia? Macam-macam. Bisa dari direktori perusahaan, bisa dari jurnal, bisa dari pameran dagang, bisa dari Kadin, bisa dari asosiasi penyedia, bisa dari internet, bisa dari kontak bisnis. Nah kalau saya sendiri kebetulan di ADW kita punya vendor portal namanya pengadaan.com. Wah, itu di situ berbagai macam informasi vendor ada di sana gitu loh. Nah, ini untuk identifikasi penyedia. Nah, kemudian nanti setelah diidentifikasi, karena kita sekarang semua proses sudah elektronik ya. Kalau di pemerintahan apalagi ya, semuanya sudah serba elektronik. Nah, kita perlu menyiapkan vendor itu sehingga siap untuk bertransaksi secara elektronik. Kalau istilah di teorinya itu namanya supplier enablement. Jadi itu proses registrasi dan verifikasi penyedia sehingga mereka bisa masuk ke dalam supply base kita.
Sehingga habis itu kita akan lebih mudah bertransaksi. Kalau saya nanti melakukan transaksi atau melakukan tender atau mengundang mereka, itu mereka memang yang sudah siap, qualified gitu lah ya. Nah, saya sering dengar nih dari beberapa teman-teman di proses tender cepat, itu menggunakan data sikap seringkali udah ditunjuk pemenangnya, tapi vendornya nggak sanggup gitu loh, penyediaannya nggak sanggup. Nah, itu problem di sini nih, problem dari supplier enablement, proses registrasi dan verifikasinya. Gitu. Oh, kita sudah verifikasi, cuma pertanyaannya seberapa baik verifikasinya, seberapa baik kita menyaringnya, mengkualifikasinya, menilainya, dan segala macam. Nah, itu yang disebut dengan supplier enablement. Saat ini, saya tahu LKPP juga sudah mengembangkan terus sikapnya itu, sikap yang itu ya, sistem informasi kinerja penyedia itu juga sudah mulai dikembangkan ke sana. Kalau di industri migas hulu itu ada yang namanya CIVD, Centralized Information Vendor Database. Jadi mereka juga punya seperti sikap, tapi pengelolaannya sudah jauh lebih advance gitu ya. Mereka 50 perusahaan hulu migas itu hosting vendornya, pengelolaan vendornya menggunakan platform yang ada di CIVD. Begitu juga kebetulan kalau saya di ADW punya pengadaan.com, karena ADW punya klien-klien e-procurement itu ada mungkin sekitar 40 sampai 50-an perusahaan. Nah, itu vendornya, enablement-nya dilakukan di pengadaan.com. Nah, ini contoh saja beberapa jejaring penyedia yang sudah terkualifikasi dan siap untuk bertransaksi di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini sebagai salah satu contoh platform untuk vendor sourcing gitu. Nah, seringkali vendor sourcing itu tidak cukup dengan hanya melakukan registrasi dan verifikasi dokumen. Kadang-kadang kita harus melakukan audit visit, ya, kunjungan lapangan, nah, memproses, memverifikasi kebenaran data. Benar nggak kantornya di sini? Jangan-jangan kita ke sana nggak ada gedungnya. Jangan-jangan kita ke sana nggak ada pabriknya. Jangan-jangan kita ke sana, wah ini kantor kosong. Nah, ini dia, kita perlu kunjungan lapangan. Saya tahu di dunia perbankan, di industri keuangan, kegiatan ini sudah umum dilakukan karena mereka memang sangat prudent sekali di dalam pengelolaan risiko termasuk pengadaan, sehingga setiap kali kita mendaftar misalnya ke Bank Indonesia gitu, jadi vendor di Bank Indonesia, itu kita akan dikunjungi oleh orang dari Bank Indonesia untuk memvalidasi, benar nih Anda mau jadi vendor Bank Indonesia, benar nih kantornya di sini, benar punya karyawan seperti ini, itu diverifikasi benar secara audit visit. Gitu. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kualitas dan validitas data penyedia. Terutama buat, ini tadi nih, kalau kita pakai supply positioning model, terutama buat yang risiko tinggi nih, yang bottleneck dan critical. Nah, itu vendor-vendornya kita perlu lakukan audit visit. Mungkin yang risiko rendah, yang di bawah, yang rutin dan leverage, tidak terlalu penting gitu ya. Tapi kalau yang di atas penting sekali. Di industri migas, itu vendor meskipun hebat, tapi kalau nggak lulus HSE, disqualified. Karena nomor satu di industri migas adalah HSE. Nah, itu contohnya. Nah, sehingga nanti kalau kita mengelola penyedia, itu nanti kita akan kelompok-kelompokan, ada penyedia strategik, ada penyedia yang important, ada penyedia yang transaksional, gitu. Penyedia strategik itu penyedia-penyedia yang akan supply di daerah merah ini, penyedia important itu yang bottleneck dan leverage, dan penyedia transaksional itu yang rutin. Nah, ini biasanya 80% pengadaan itu akan memerlukan penyedia yang strategik dan important, which is itu kalau kita dari komunitas penyedia itu hanya 20%. Sementara 20% pengadaan itu di transaksional, itu vendornya banyak sekali, 80% penyedia. Ini paretonya ya. Nah, ini untuk segmentasi penyedia. Saya amati kalau di lingkungan pemerintahan kita belum melakukan hal ini. Tapi di dunia swasta, di industri migas, di kebanyakan best practice, itu sudah mengelolanya dengan seperti ini. Sehingga apa? Kita udah tahu, kita sudah punya supply base,
penyedia-penyedia kita tuh seperti apa dan siapa. Sehingga apa? Proses pemilihan jadi sederhana dan cepat dan jarang gagal. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Jadi dalam pengadaan modern, vendor penyedia adalah mitra bagi organisasi. Sehingga pengelolaan vendor menjadi kunci keberhasilan pengadaan. Dan sourcing vendor merupakan salah satu aktivitas penting di dalam pengelolaan vendor. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita bisa diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sony Sumarsono atas ilmunya. Ternyata ada yang bisa saya highlight gitu ya. Kita pada saat tender itu ternyata yang kita cari itu adalah vendor. Nah, bukan barangnya, bukan pekerjaannya, tapi vendor yang bagus. Gitu. Nah ini yang penting gitu ya. Oke, pertanyaan kita buka. Siapa terlebih dahulu yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Wah, di chat udah banyak. Iya. Online ya. Aduh. Ya, silakan. Oh, bukan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang raise hand atau bisa langsung? Halo. Suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Bu Ami. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, karena ini penting ya, di lapangan kan sering sekali yang terjadi begini. Gimana nih caranya nyari vendor yang bagus gitu. Ternyata tender tidak menjamin bahwa kita mendapatkan vendor yang bagus. Nah, biasanya akhirnya berantem untuk PPK sama Pokjanya. PPK marah-marahin Pokja gitu ya. Karena dianggapnya Pokja tidak bisa mendapatkan vendor yang bagus. Nah, ternyata ya, siapa? Oh ya, oke, Pak Vidi. Oke, Pak Vidi. Pak Vidi pun yang bertanya. Silakan Pak Vidi, silakan. Baik. Terima kasih Bu Ami. Jen Pak Sony, sebenarnya sesuatu yang menarik ya terkait dengan vendor manajemen ini. Selama ini memang ya, seperti yang disampaikan Bu Ami juga, bahwa kita ini agak kesulitan ketika memang untuk mendapatkan vendor yang memang punya qualified. Karena di pemerintah ini saat ini kan kita dibatasi dengan regulasi kita yang tidak bisa membatasi vendor kita. Ya, misalnya begini, saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami tidak bisa membatasi, kita tidak bisa mencari, menseleksi sendiri vendor yang memang layak untuk bekerja sama dengan kami. Karena regulasi di pemerintah ini kan itu tadi yang bisa melakukan istilahnya sharing saat ini hanya di LKPP kan dengan data sikapnya. Akhirnya kan kami sebenarnya sempat juga sebenarnya ada keinginan kami itu ya mendapatkan vendor yang memang ketika berproses dengan di KKP dia memang benar-benar qualified. Nah ini kan tapi kan kami ini agak kesulitan karena kami dibatasi. Akhirnya apa? Semua penyedia yang bisa berproses di kami ya apapun bisa masuk tadi itu, bukan yang memang vendor yang qualified ya kadang-kadang sekedar pinjam bendera yang ini akhirnya apa? Di lapangan yang ini memang terjadi. Nah itu yang mungkin menarik sebenarnya karena kami terkungkung dengan regulasi nih Pak Sony. Okay. Ya, yang kedua Pak, sebenarnya banyak juga sering bahwa ternyata para PPK, PA, KPA, PPK atau Pokja sendiri jarang atau mungkin saya lihat belum melihat nih mereka melakukan analisis pasar yang baik. Kadang-kadang mereka nggak paham pasar seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini sebenarnya memang sangat ini minim sekali. Padahal pekerjaan yang sampaikan Pak Sony tadi 3 tahun terakhir kalau kita lihat ya belinya itu saja gitu. Tapi pasarnya itu tidak pernah dibentuk dan pasar itu ternyata tidak pernah dibina. Nah ini yang kesulitan kami ini, bagaimana kami harus melakukan pembinaan ini? Padahal ketika berproses, ya sekali ketika berproses, kami kan harus terbuka tadi. Kita nggak bisa men-sharing penyedia yang memang benar-benar menurut tata kelola kita yang baik, yang layak. Gitu. Kurang lebih gitu Pak Sony. Ini mungkin sekedar keluhan juga ini. Ya. Terima kasih.
Ya. Terima kasih Pak Fidi. Ini langsung atau gimana? Ya, boleh Pak, langsung. Langsung ya. Ya, langsung saja. Silakan. Ini bagus nih pertanyaannya Pak Fidi. Tadi yang pertama Pak Fidi menyampaikan kita agak terbelenggu oleh regulasi. Tapi coba kita bedah deh. Ini sekalian nih ada ahli regulasi nih, Bu Ami sama Pak Muji nih. Adakah regulasi kita yang membatasi kita tidak bisa memilih kualifikasi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu? Kayaknya nggak ada ya. Tapi memang membekali Pokja dengan konsep membuat supply base memang belum banyak. Tetapi ini kebetulan saya sendiri lagi membantu LKPP nih. Kita di LKPP itu kan sekarang ada model kematangan UKPBJ ya. Jadi di model kematangan UKPBJ itu salah satu variabelnya adalah manajemen penyedia. Dan di manajemen penyedia itu sudah meminta UKPBJ mengelola penyedianya seperti apa yang tadi saya ceritakan sebenarnya. Jadi di LKPP pun sudah ada regulasinya, bahkan regulasinya tuh di Perpres yang baru ya, sama di Perka 10 ya Pak Muji ya. Perka 10 2021 itu ada mengenai UKPBJ dan di dalamnya ada mengenai model kematangan UKPBJ dan di dalamnya itu ntar di penjelasannya juga ada mengenai manajemen penyedia. Hanya memang materi training mengenai manajemen penyedia memang baru selesai kemarin kita buat. Sebenarnya sudah mulai piloting sejak 2 tahun yang lalu, tetapi ini mau diformalkan oleh LKPP, nanti ada materi trainingnya. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan ke Pak Fidi, rasanya tidak ada regulasi yang membatasi Pak Fidi. Tapi karena lebih banyak, karena belum dieksplor gitu aja. Jadi ini sebenarnya hal baru memang di lingkungan pemerintah, tapi sudah didorong ke sana Pak Fidi. For sure tidak ada hambatan regulasi. Bahkan sekarang sudah didorong oleh regulasi yang baru di LKPP. Kemudian tadi yang kedua apa? Oh, analisis pasar. Ya, saya perhatikan kalau teman-teman Pokja melakukan analisis pasar itu terbatas hanya analisis harga kayaknya ya. Padahal sebenarnya analisis pasar itu yang pastel tadi saya cerita itu. Jadi tools untuk analisis pasar bisa pakai pastel tentunya. Wah, kok repot banget ya melakukan analisis pasar. Nah, tapi kita ngelihat tadi Pak Fidi juga udah meyakinkan kan di KKP itu belanja dari tahun ke tahun kurang lebih ya itu aja. Sebenarnya kalau belanjanya sudah kurang lebih kita pahami, sebenarnya komunitas penyedianya atau calon penyedianya kita bisa bangun gitu. Nah, itu yang harus dibangun oleh teman-teman di UKPBJ sebenarnya. Teman-teman UKPBJ itu sebagai penggeraknya untuk membangun supply base, meskipun nanti kita harus pakai disikap, tapi nanti kita bisa memilah dan memilih kan. Kita bisa buat ketentuan itu di dokumen pemilihan. Jangan takut kalau membuat persyaratan yang berlebihan. Membuat persyaratan yang berlebihan yang memang cenderung berlebihan nggak benar. Tetapi kalau memang kita membuat persyaratan untuk kepentingan kita, agar kita benar-benar mencari penyedia yang sesuai kebutuhan kita, nggak salah kita. Dan itu yang harusnya dilakukan. Nah, ini kita supaya bisa mendudukkan mengenai kualifikasi yang benar itu, memang membuat persyaratan kualifikasi yang berlebihan itu tidak benar. Tetapi terus dibuka selebar-lebarnya nggak benar juga gitu loh. Nah, ini yang kita harus pas benar-benar. Ini saya yakin Bu Ami, Pak Muji tahulah gimana nih caranya nyari yang membuat kualifikasi yang memang benar-benar dibutuhkan. Dan itu harus, kalau menurut saya, justru nggak boleh kita sembarang membuka kesempatan selebar-lebarnya, tapi malah merepotkan kita, menghancurkan kita, sehingga nanti pada saat evaluasi kita nggak apple to apple gitu loh antara satu penyedia dan penyedia lain. Atau akhirnya ketemu ya penyedia ini dua, penyedia broker semua. Nanti kalau udah menang nyerahin lagi ke penyedia yang sebenarnya gitu loh.
Nah, ini kita perlu hati-hati, hanya banyak teman-teman yang suka bilang sama saya, ini banyak nih vendor-vendor yang memang jago menangin tender. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Yang kita cari adalah the real vendor, bukan vendor yang punya kelengkapan dokumen sehingga menang di tender. Nah, ini yang kita harus bisa milih dan milah. Nah, ini tantangan buat para Pokja nih, untuk bisa benar-benar mencari the real vendor. Terima kasih Pak Vidi, mudah-mudahan menjawab. Oke, kalau memang waktunya cuma 1,5 jam ini memang kayaknya nggak cukup banget untuk membicarakan tentang vendor management, vendor source dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara tentang spend analysis dan sebagainya. Waduh, pusing kepala. Dan betul seperti tadi Pak Sony Sumarsono sampaikan, Pokja itu banyak yang hanya analisis harga, gitu. Tapi analisis pasar yang sesungguhnya, siapa saja penyediaannya di situ dan sebagainya, itu masih banyak yang harus belum banyak ya. Ya, belum banyak yang harus, tapi harus diedukasi sih Pak. Masalahnya yang mengedukasi ini siapa gitu. Baik, selanjutnya. Aduh. Masih ada lagi yang raise hand. Pak Aminul Khosyia. Silakan Pak Aminul. Iya, selamat siang. Siang. Oh iya, menyambung pertanyaannya Pak Vidi tadi ya, saya kan sebagai penyedia itu. Nah, apa namanya, di sikap itu semua pengalaman ataupun personel itu sudah kita siapkan, terus kemudian peralatan-peralatan yang sering kita ikuti tender itu juga kita siapkan. Lah, barangkali ada trik apa lagi begitu ya. Terus yang kedua itu bagaimana menghadapi penyedia lain yang kemudian sekarang kan sistemnya kan harga terendah tuh. Nah, kita juga kadang seringkali itu kalah harga, terus kadang kita ngelihat pekerjaan mereka juga kadang terus diserahkan lagi ke PPK, kalau nggak gitu dia di blacklist. Kayak gimana cara menghadapi itu? Apa atau komunikasi apa kita untuk ke UKBBJ-nya ini? Komunikasinya bagaimana kira-kira Bapak? Mungkin dua itu Bapak. Terima kasih. Ya ini rupanya ada perwakilan dari vendor Pak. Vendor ya, bagus nih. Oke, silakan Pak untuk menanggapi. Ya itu, ya ini contoh kalau memang kita hanya memilih penyedia menggunakan mekanistik yang ada di peraturan dan yang kita pakai hanya harga terendah lagi gitu. Kalau tadi saya sampaikan yang ini ya, nah ini kalau, tapi ini bukan buat vendor ya, buat teman-teman di Pokja, kita membuat kriteria memilih harga terendah tuh cocoknya kalau dia tuh ada di kuadran ini. Kalau kita belanjanya banyak, resikonya rendah. Tapi kalau kita misalnya mau bangun jembatan, mau apa ya, pembangunan software terintegrasi, yang nggak mungkin lah kita ngelihatnya tuh hanya harga. Kita harus ngelihat faktor lain gitu. Faktor apa tuh, kemampuan, kapabilitas, pengalaman kerja, sehingga case yang tadi disampaikan Bapak bahwa ternyata ini jadi perang harga aja nggak terjadi. Tapi memang perang harga itu cocok untuk komoditas-komoditas sederhana, untuk barang dan jasa yang umum, yang relatif sudah ada apa tuh pabrikan produk standarnya. Nah itu tinggal nyari harga terendah. Oke, paling itu resikonya nanti ketemu barang palsu kalau kayak begitu ya. Nah tinggal kita nanti bagaimana bisa mengevaluasi apakah ini barang asli atau barang palsu. Tapi kalau sifatnya pekerjaan, itu kecenderungannya itu resikonya tinggi. Jadi kalau di pengadaan barang pemerintah itu kan ada 4 komoditas ya, ada barang, konsultan, jasa lainnya, jasa konstruksi gitu ya.
Kalau berbicara jasa konstruksi dan jasa konsultan, itu biasanya saya masukkan itu kategorinya itu udah resiko tinggi semua itu. Tapi kalau jasa lainnya mungkin bisa resiko rendah. Barang juga kebanyakan resiko rendah, kecuali barang-barang yang spesifik. Nah, itu bisa resikonya tinggi. Sehingga pemilihan kriteria penetapan pemenang harga itu hanya salah satu saja, tetapi bukan satu-satunya. Bahkan kalau kita tadi sudah punya supply base, sudah tahu siapa vendornya, kita bisa mengkualifikasi lagi yang bisa memasukkan harga siapa saja. Nah, mereka-mereka yang memang kita sudah tahu, sudah terkualifikasi, tadi sudah ada di piramida yang saya tunjukkan tadi contohnya. Sehingga apa? Ya kita udah yakin aja, wah dia kasih harga termurah, kita udah tahu, kita pun yakin gitu. Tapi kalau umpamanya kita nggak membuat penyaringan yang baik, akibatnya kayak tadi, waduh, kita nggak bisa menggugurkan ini secara mekanistik prosedur tender, udah ini yang menang, ya udah susah kalau kayak begitu kan. Paling masih ada satu cara lagi sih, ya kita kelola dari sisi kontraknya. Kita misalnya minta jaminan yang lebih besar, kita buat klausul-klausul kontrak yang memproteksi kita lebih baik, terus kita minta jaminan bahwa dia sanggup menjalankan, sehingga kalau nanti nggak dijalankan, jadi jangan nunggu jelek baru di blacklist, di awalnya udah kita antisipasi dulu kalau kita bertemu dengan situasi di mana kita tidak bisa menggugurkan sebuah penawaran yang kita tahu nih kayaknya vendor nggak jelas nih, tapi secara dokumentasi menang ini, gimana nih gitu loh. Ya udah kita mitigasi resiko dengan melakukan langkah-langkah seperti yang saya contohkan tadi. Mudah-mudahan menjawab nih Pak Amino. Ya, memang kita nggak bisa melihat pengadaan itu dengan sepotong-sepotong ya Pak ya. Pada saat kita melakukan tender, maka sebagai Pokja juga harus familiar dengan berbagai jenis metode evaluasi, bukan hanya harga terendah. Dan menyesuaikan itu biasanya Pokjanya kadang-kadang juga kurang pas mencari metode evaluasinya. Gitu. Terus tadi menarik juga pada saat Pak Sony menyampaikan tentang kita hadang di kontraknya. Nah, ini yang seperti biasanya kata Pak Muji, mending kita berantem di depan daripada di belakang. Benar. Oke, selanjutnya tadi prinsipnya kita tidak ingin vendor gagal. Gimana? Prinsipnya kita harus menghindari vendor gagal. Karena kalau vendor gagal, kitanya pun gagal. Ya. Betul banget itu. Ya. Oke, selanjutnya Pak Muhammad Nasir dari Pangkal Pinang ya. Pak Nasir ada sudah raise hand. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Ibu Ami, moderator yang cantik, atas kesempatannya. Tadi mewakili dari Kementerian Kelautan, ya, dari penyedia, dan sekarang dari Pokja, Pak Sony. Nah, mantap. Nah, jadi saya sedikit menanggapi dari dua penanya tadi, bahwasanya memang kami sebagai Pokja, setiap kali tender itu, memang kita kan tidak tahu, Pak, mana yang vendor mana atau penyedia mana yang mampu, yang hebat, yang qualified tadi, Pak. Okay. Kalau secara prinsip ekonomi tidak salah penyedia, artinya modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Wajar vendor menawarkan, menawarkan penawaran serendah-rendahnya, Pak ya. Apalagi kami selaku Pokja tidak mengetahui siapa perusahaan mana yang hebat, yang kuat, yang kami hanya melihat berdasarkan administrasi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sebenarnya tidak perlu secara administrasi itu. Yang penting itu penyediaan yang hebat. Kalau sekedar administrasi ternyata di lapangannya
gagal percuma. Atau kita bisa katakan Bapak tadi, kualifikasi bagus, hebat, tapi ternyata pinjam bendera. Nah, kalau kami penyedia, kebanyakan penyedia Pokja ini, kita tahu Pak, kalau dia penyedia daerah, lokal, itu memang kebanyakan kualifikasinya bagus, kami paham, kami tahu. Karena nama-nama vendor itu, nama-nama penyedia itu sudah ada. Oh, ini yang bagus, karena kita kan berdasarkan penilaian kinerja. Kita ada penilaian kerja yang dilakukan oleh PPK yang disampaikan juga dengan kami. Otomatis kami untuk lokal Pak ya, kami tahu kualifikasinya bagus. Tapi ketika kadang-kadang dari luar nih Pak, kita kan tidak tahu nih. Nah, itu. Kemudian dari Bapak tadi menyampaikan sebenarnya kalau kita pengen mengamankan diri kita sendiri, tidak perlu repot-repot sih, cukup buat persyaratan. Persyaratan ini menyelamatkan kita juga. Persyaratan yang sifatnya apa? Yang tidak bisa, yang sifatnya agak khusus, Pak. Tetapi kalau kita buat peraturan seperti itu, persyaratan yang lebih khusus, nanti dibilang mengunci, Pak. Nah ini kena lagi PPK. Nah, takutnya peraturan mengunci seolah-olah memenangkan satu penyedia. Nah, kebanyakan penyedia kan untuknya di situ, seolah-olah diarahkan pemenangnya. Tuh. Yeah. Tidak membuka kebebasan buat orang lain untuk melakukan penawaran. Nah, mungkin dalam hal ini, ya mungkin ada teknis-teknis khusus. Bagaimana teknis khusus mencari penyedia yang Bapak sampaikan tadi, yang kualifikasi, yang benar-benar the real tender, yang bagus perusahaannya. Sementara kita sendiri, Pokja, tidak mengetahui apakah itu bagus atau tidak. Mungkin Pak, tips yang mungkin Bapak bisa menyampaikan tips kepada kami selaku Pokja, bagaimana sih mencari penyedia atau melihat penyedia kira-kira kita bisa mengatakan minimal tidak pinjam bendera lah penyedia itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya mungkin nanti kita diskusi atau. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, silakan lanjut saja. Ini yang ditanya Pak Muhammad Nasir adalah the real issue. Kenapa materi ini ada sebenarnya? Jadi ini karena apa namanya ya Pokja seringkali sudah dibatasi ruang geraknya oleh prosedur, ini harus seperti ini, kemudian dibatasi oleh pemahaman mengenai pasar, belum lagi nanti dibatasi oleh waktu. Wah ini udah nggak ngejar nih, itu segala macam. Akhirnya ya kita sekedar jalankan sesuai dengan prosedur, dengan resiko-resiko yang ada, termasuk resiko kita jadi kayak beli kucing dalam karung kan Pak. Nyari vendor dalam karung nih kita, nggak tahu modalnya adalah modal dokumen, yang kita cari adalah mengevaluasi dokumen. Nah memang menyelesaikannya nggak bisa langsung pada saat itu nih Pak Muhammad Nasir. Jadi apa yang harus dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, UKPBJ dalam hal ini perlu menginisiasi sebuah inisiatif untuk mengetahui siapa sih komunitas penyedia atau komunitas calon penyedia yang cocok buat di tempat Bapak misalnya di Pangkal Pinang gitu loh. Nah, kan sebenarnya kalau tadi dari diskusi-diskusi sebelumnya kita hampir sepakat kan ya bahwa belanja barang dan jasa di tempat kita itu dari tahun ke tahun sebenarnya udah kebaca kok, nggak harus nunggu sirup juga ya kurang lebih belanjanya ya itu lagi gitu loh. Nah, sehingga dari sanalah UKPBJ coba motret. Ini penyedia-penyedia yang the real vendor itu siapa sih gitu loh. Baik yang dari lokal maupun mungkin regional atau nasional gitu ya, siapa gitu. Data sikap kan bisa kita telusur, bisa kita kaji, bisa kita gali. Nah, tapi itu harus dilakukan sebelum formal tender. Kalau kita harus melakukan semuanya itu pas tender berjalan, nggak ngejar waktunya. Ini yang saya katakan salah satu tugas UKPBJ sehingga dia kematangannya lebih baik, itu salah satunya adalah mereka harus memiliki informasi penyedia.
yang diperlukan oleh KLPD-nya sebelum tender jalan. Sikap yang sering dipakai tender cepat, wah itu lebih rawan lagi tuh, karena kan evaluasinya sangat sederhana kan, nggak lagi kita ngevaluasi macam-macam karena asumsinya vendornya sudah ada di sikap, asumsinya vendor yang di sikap itu udah baik. Nah, tapi ternyata faktanya belum. Nah, ini yang kita harus mitigasi resiko juga nih. Kita melakukan tender cepat pakai data dari sikap, kita perlu milih and milah juga nih vendornya nih. Saya juga mungkin teknisnya minta bantuan Pak Muji sama Bu Amik kali, gimana caranya? Karena banyak sekali tuh kasus tuh tender cepat dengan sikap, habis itu vendornya nggak perform. Padahal vendornya ada di sikap gitu. Nah, ini nih yang saya katakan tadi, memang harus ada inisiatif dari awal, di awal tahun berbasis kepada analisis belanja di tempat masing-masing. Mulailah dengan vendor-vendor barang dan jasa, paket-paket yang kritikal dulu lah gitu loh. Yang gede-gede, yang penting-penting dulu yang harus diamanin nih. Mungkin yang kecil-kecil nanti belakangan lah gitu ya. Maksudnya kita bikin quick wins lah gitu ya. Kita mulai dari paket-paket yang besar-besar, yang bahaya-bahaya dulu. Kita ngerti dulu deh nih, the real vendornya siapa nih gitu. Saran saya sih mungkin bisa dimulai kayak begitu nih Pak Muhammad Nasir. Memang memperbaikinya nggak bisa jeglek langsung nih. Nah, tapi kita harus mulai. Mulainya apa? Pilih mungkin ada paket-paket tertentu, kita udah tahu nih setiap tahun pasti diperlukan dan nilainya besar. Kita cari yuk benar-benar the real vendornya siapa sebelum tender, sebelum pemilihan. Nah, baru nanti pas saat pemilihan kita sudah punya nih informasi lebih lengkap. Sehingga nanti kita membuat persyaratan-persyaratan kualifikasi udah lebih paham juga. Seringkali kita membuat persyaratan kualifikasi terus disalahkan karena memang kita nggak paham. Harusnya saya membuat persyaratannya kayak gimana nih? Karena itu persyaratan vendor IT, vendor konstruksi, vendor alat kesehatan beda nih. Cara membuat pengkualifikasiannya. Disitulah sebenarnya, ini kalau menurut saya nih, kalau menurut mazhab saya, Pokja itu harusnya spesialis. Tapi sayangnya KPK nggak setuju dengan konsep ini. KPK itu justru Pokja itu harus diacak. Nggak boleh Pokja itu mengerjakan itu saja. Karena best practice-nya, kalau saya, Pokja itu spesialis. Ini adalah Pokja alat kesehatan, ini Pokja IT, ini Pokja konstruksi. Sehingga memang dia ngerti banget dari A sampai Z mengenai produk, dia mengerti dari A sampai Z mengenai penyedianya. Itu best practice-nya. Sayangnya trust-nya lagi jelek bener nih kita, sehingga teman-teman di KPK pun nggak setuju dengan ide seperti itu. Nah, ini tantangan buat kita nih. Antara best practice dengan rule yang ditetapkan nggak sama nih. Oke, saya kira itu Pak Muhammad Nasir. Terima kasih Pak. Jadi intinya kami harusnya kami Pokja ini meminta, kan setiap kegiatan di UPD itu kan ada penilaian kinerja penerja Pak. Mungkin salah satu Bapak emosikan tadi itu adalah kami meminta laporan kinerja penyedia yang disampaikan oleh PPK. Jadi kan kami tahu penyedia ini oke. Nah, pada saat ada tender di kemudian hari, artinya begitu ini masuk, oh ini loh bisa diandalkan, oh ini bisa. Nah, itu dia Pak, yang benar kayak gitu tuh. Oke ya Pak. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Sama-sama. Ibu Ami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu Ami? Jangan terputus ini. Karena lautan. Pak Sony, terima kasih ya. Acara hari ini tadi dihadiri sekitar 250 peserta ini ya. Walaupun asing bagi teman-teman ya, vendor sourcing itu apa. Jadi memang tadi benar. Yang untuk tender cepat itu kalau setting kriteria itu hanya muncul jumlahnya, Pak. Oh, ada 6 penyedia. Nama-nama penyedia
tidak muncul. Ini perlu mungkin jadi usulan pada LKPP ya. Nama-nama itu dengan ratingnya, angkanya lah. Oh, penyidiknya ratingnya pada posisi-posisi ini, oh kita akan tempuh lah tender cepat. Kalau ratingnya jelek, muncul, mungkin ya kita harus hati-hati. Atau nanti berdampak pada pengendalian kontraknya atau pengendalian cara tendernya ini. Tapi rule tadi sama teorinya tadi masih belum nyambung. Tapi terbuka ke sana lah masukan-masukan pada LKPP. Ya. Jadi kita ucapkan kepada Pak Sony Sumarsono, semoga acara ini bermanfaat, pasti bermanfaat Pak. Dan akan kita tayangkan di YouTube Pak, supaya ini menjadi keterbukaan pengetahuan bagi masyarakat pengadaan di Indonesia. Monggo. Ya, terbuka sehingga setiap orang belajar. Tidak harus ikut kelas ini, siapapun bisa belajar, tidak harus ikut kelas ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Pak Sony, bagi Bapak Ibu para peserta di hari ini. Mudah-mudahan ini memberi wawasan kepada kita pengadaan, ya itu tidak hanya sebatas rule-rule yang kita ketahui, ternyata dunia pengadaan itu masih luas. Kadang-kadang Pak Nasir pun juga terkaget-kaget ya, bahwa dunia pengadaan yang luas ini. Oke Pak, mohon maaf kalau ada gangguan dan sebagainya dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini selalu bermanfaat, memberi pada kita peningkatan kompetensi dan pengetahuan. Demikian, mungkin dari Pak Sony ada testimoni terakhir, silakan Pak. Kalau orang di dunia perbankan, itu ada prinsip yang harus dia jaga, namanya KYC. KYC itu Know Your Customer. Nah, kalau kita di orang pengadaan, kita juga harus punya prinsip, namanya Know Your Vendor. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Itu aja Pak Muji. Oke, terima kasih kepada Pak Sony atas pernyataannya dan atas presentasinya hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kita semua. Sampai jumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Wassalam.